Allah kan berfirman dalam Quran, kali ini Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Seiring dengan ini, manusia pun diberi kewajiban oleh Allah sebagai pemimpin di muka bumi ini untuk memakmurkan dirinya dan seluruh makhluk yang tentunya yang berada di alam jagat raya. Kemudian Islam pun mengajarkan dan bahkan menegaskan bahwa sebagai manusia ditugaskan Tuhan menjadi pengelola bumi, mempunyai makna unsur-unsur yang berkaitan, sebuah rangkaian sistem kehidupan di antara unsur-unsur tersebut. Ini yang pertama, manusia sebagai makhluk yang diberi predikat khalifah. Kemudian yang kedua, alam raya ini sebagai tempat melangsungkan kehidupan, hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan alam atau dengan sesamanya. Ini dalam konteks multidimensional, bukan merupakan hubungan penakluk dan yang taklukan, melainkan hubungan ketundukan pada Tuhannya. Mengapa? Karena kemampuan yang dimiliki oleh manusia dalam mengelola alam bukanlah sebagai akibat dari kekuatan yang dimilikinya, melainkan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pada sisi lain, kekhalifahan mengandung makna bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptanya dalam pandangan agama. Seseorang ini tidak dibenarkan memetik buah sebelum siap untuk dimanfaatkan dan memetik bunga sebelum berkembang, karena hal itu tidak memberi kesempatan pada makhluk untuk mencapai tujuan sang penciptanya. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang berakal atau bisa dikatakan hayawanun natik, seyogyanya mampu memberikan nilai lebih dibandingkan dengan makhluk lain yang tidak dianugerahi akal. Sebaliknya, Allah tidak mengharapkan manusia menjadikan bumi sebagai ladang menu dosa dan kontrolan bagi yang lainnya. Keberadaannya pun tidak diharapkan mengukir sejarah penebar kerusakan, melainkan diharapkan menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian pada posisi ini sangatlah mulia sebetulnya keberadaan manusia, sehingga pantaslah makhluk yang satu ini dijadikan makhluk yang paling sempurna. Namun manusia pun bisa turun derajatnya seperti binatang, bahkan lebih rendah, yaitu apabila manusia menjauhi harapan-harapan Tuhan. Dengan demikian, sikap yang harus dikedepankan sebagai bagian dari karakter masyarakat Islami sebagai rahmatan lil alamin ini diantaranya dapat kita wujudkan dalam beberapa hal. Yang pertama, kita tidak membiarkan lingkungan kosong tanpa ada pengelolaan adalah bagian dari sikap kontraproduktif. Yang kedua, berpemahaman bahwa alam ini merupakan anugerah sebagai amanah dari Allah yang harus diberdayakan dengan baik sebagaimana diisyaratkan dalam berbagai surat. Pesan moral dari ayat yang menyatakan bahwa sumber daya alam diciptakan oleh Allah untuk diberdayakan oleh manusia. Nah, kemudian kita yang mesti memanfaatkan atau guna pakai, bukan dengan makna yang lain. Dan dengan demikian, yang dianugerahkan kepada manusia bukan untuk dimiliki, melainkan hanya digunakan untuk dipakai. Nah, seiring dengan hal ini menjadi hal yang penting agar manusia dituntut sebagai sebuah tugas sekaligus sebagai sebuah kebutuhan untuk selalu berusaha meningkatkan ketakwaan pada Allah dan ittiba pada Rasulnya, sebagai syukur diwujudkan dengan sikap siap dan mampu mengolah serta memberdayakan segala anugerah Allah sesuai dengan keinginannya.